Bab 1731 membuatku takut. Zhang Hongwu bangkit dari tanah. Dia benar-benar bingung. Dia baru saja dihukum berat oleh Ye Bufan. Mengapa atasannya datang dan memukulinya? Di tengah keterkejutannya, Zai Lingxiu segera mendatangi Ye Bufan dan bertanya dengan prihatin, "Apa kabar, dokter? Ye, apakah Anda baik-baik saja?" "Ada sesuatu? Tentu saja ada sesuatu, dan masalah saya bahkan lebih besar." Tadi, dia sedang duduk santai menonton pertunjukan, tapi sekarang wajahnya berubah menjadi panik. "Nona, kamu tidak tahu, ini sangat menakutkan. Kapten Zhang ini membawaku ke sini dan bersikeras menyiksaku. Untuk menakutiku, dia mencobanya sendiri terlebih dahulu. Itu benar-benar membuatku takut. Kamu jika aku datang sedikit nanti, semua kotoran harimau, air merica, tongkat, dan cambuk ini akan digunakan untukku." Benar-benar menakutkan. Hati Zhang Hongwu hampir hancur. "Sial, akulah yang dipukuli. Oke. Kenapa kamu masih terlihat begitu menyedihkan?" Hati Fan Hua langsung tenggelam. Dia telah melihat bahwa Dr. Ye ini jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Yang terpenting dia masih mendapat perhatian dari wanita tertua. Saya khawatir keadaannya tidak akan baik hari ini. Benar saja, ekspresi Zai Lingxiu segera menjadi gelap, dan dia berbalik untuk melihat ke arah Zhang Hongwu, "Bawa dia ke sini." "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak mendengar perintah wanita tertua?" Fan Hua berani ragu-ragu saat ini, melambaikan tangannya, dan dua detektif segera bergegas ke depan dan menyeret Zhang Hongwu seperti anjing sampai mati. Sebagai agen dari divisi Tianxian, Zhang Hongwu secara alami mengenal wanita tertua dari Istana Tuan Kota, dan menyadari bahwa dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah hari ini. "Nona, saya salah. Tolong lepaskan kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Sebagai kepala penangkap divisi Tianxian, Anda berani menangkap tamu terhormat dari rumah Tuan Kota kami tanpa bukti. Anda masih bersiap untuk disiksa. Apakah Anda ingin lain kali?" Zai Lingxiu tentu saja tidak sopan sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia menendang dada Zhang Hongwu dan menendangnya sejauh 7 atau 8 meter. Dia segera diseret oleh dua polisi. "Kembalilah. Wanita tertua tidak adil. Saya menangani kasus ini dengan normal. Lagi pula, hilangnya keponakan saya ada hubungannya dengan dia." Pada titik ini, Zhang Hongwu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membela diri, berharap menyelamatkan nyawanya sendiri. "Keponakan Anda itu menindas orang lain dan sebenarnya ingin menganiaya Nona Su. Orang seperti ini pantas dibunuh tidak hanya oleh Dr. Ye, tetapi juga oleh Dr. Ye. Dan Anda, sebagai kepala divisi Tianxian yang bermartabat, membalas dendam publik, hanyalah kejahatan keji." Zai Lingxiu awalnya memiliki temperamen panas dan membenci kejahatan. Selain itu, pihak lain telah menyinggung Ye Bufan, jadi tentu saja dia tidak akan sopan sama sekali. Dia melambaikan tangannya ke Fan Hua dan berkata, "Seret saja aku ke bawah dan tebas dia." Meskipun aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Masalah hari ini akan serius, tapi Fan Hua masih ketakutan. Awalnya saya mengira Zhang Hongwu akan diberhentikan begitu saja dari jabatannya, atau menjatuhkan hukuman lain, tetapi dia tidak menyangka wanita muda ini akan langsung membunuh kepalanya. Zai Lingxiu mengulurkan tangannya dan menekannya pada gagang pisau. Apakah kamu masih ingin aku melakukannya sendiri?" "Tidak, tidak perlu." Fan Hua sadar dan berkata dengan cepat, "Benarkah dengar itu? Seret Zhang Hongwu ke bawah dan tebas dia." Saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dia hanya berharap wanita muda ini tidak membuatnya marah. Begitu perintah diberikan, dua detektif bergegas, mengangkat Zhang Hongwu dan berjalan keluar. "Tidak, Nona, tolong biarkan aku pergi. Kakak laki-lakiku memintaku melakukan ini. Aku benar-benar tidak menyalahkanku. Tolong biarkan aku pergi." Zhang Hongwu benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi hari ini akan membuatnya kehilangan akal, dan dia terus memohon belas kasihan dengan keras, tapi sayang sekali Zai Lingxiu mengabaikannya sama sekali. Tanpa wanita tertua berbicara, kedua detektif itu tentu saja tidak berani berhenti dan menyeretnya keluar.
Tak lama kemudian terdengar teriakan dari luar, dan kemudian mereka kehilangan seluruh amarahnya. Zhang Chaptou yang selama ini terbiasa menindas orang lain dan menganggap enteng nyawa manusia, akhirnya kehilangan akal. Setelah mengeksekusi Zhang Chaptou, Zai Lingxiu berbalik dan berkata, "Dr. Ye, apakah Anda puas dengan hasil ini?" Ye Bufan mengangguk sedikit, "Tidak buruk." Fan Hua tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, tapi itu tidak buruk di sini. Nah, apa lagi yang kamu inginkan? Zai Lingxiu berkata, "Dalam hal ini, tolong dokter. Ye ikut dengan saya untuk merawat ayah saya." "Tidak, saya tidak bisa pergi hari ini." Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk melindungi jantungnya, menunjukkan ekspresi ketakutan. "Apa yang terjadi hari ini membuatku takut. Aku perlu menggunakan teknik akupuntur unikku untuk mengobati penguasa kota nanti. Akan merepotkan jika aku menyentuh titik akupuntur yang salah dengan tanganku. Jadi jika aku tidak bisa melakukannya hari ini, ayo lakukan di lain hari." Zai Lingxiu tidak menyangka dia akan mengatakan ini, dan bertanya lagi, "Lain hari, kapan?" Sulit untuk mengatakannya. Anda baru saja mendengar bahwa Zhang Laifo lah yang menginginkannya serang aku. Ayah, kakak tertua Zhang Chaptou. Dia masih baik-baik saja sekarang. Keluarga Zhang memiliki bisnis yang hebat, dan tidak mudah berurusan dengan dokter kecil seperti saya. Ye Bufan bukanlah wanita yang baik hati. Su Dingfang, sekarang dia telah mengambil tindakan, harus melakukannya secara menyeluruh. Jika tidak, dengan sumber keuangan keluarga Zhang, dia mungkin tidak dapat pergi ke persekutuan pembunuh untuk menyelesaikan tugas suatu hari nanti, dan dia tidak akan bisa hidup damai. Selain itu, keluarga Zhang telah melakukan kejahatan di sini selama bertahun-tahun, menindas pria dan mendominasi wanita, dan melakukan segala jenis kejahatan. Dia tidak akan memiliki beban mental untuk membunuh orang-orang seperti itu. Fan Hua langsung mengerti, tidak heran dia sebelumnya merasa tidak puas dan ingin menghilangkan akar permasalahannya. Tanpa diduga, pemuda ini terlihat lembut dan tidak berbahaya, namun dia bisa menjadi sangat kejam saat menggerakkan tangannya. Pada saat ini, dia diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang dia provokasi di masa depan, dia tidak dapat memprovokasi pemuda ini. Dia jelas merupakan karakter yang sangat kejam. Zai Lingxiu melihat ke arahnya lagi, "Tuan Fan, Anda juga telah mendengar bahwa dalangnya adalah kakak laki-laki yang menangkap Zhang. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan sekarang?" "Saya tahu, Nona, saya akan mengirim seseorang sekarang. Pergi dan tangkap pembunuhnya dan membawanya ke pengadilan." Fan Hua akhirnya melihat dengan jelas bahwa dia harus memuaskan pemuda di depannya hari ini, jika tidak, jika dia menemukan sesuatu yang salah di kemudian hari, dia mungkin kehilangan topinya. Tidak bisa menyimpannya juga. Memikirkan hal ini, dia segera mengirimkan tenaga dan dengan cepat mengirim lebih dari selusin detektif untuk pergi ke rumah Zhang untuk menangkap Zhang Hongwen. "Nona, Dr. Ye, silakan pergi ke ruang depan untuk minum teh. Saya yakin orang-orang saya akan segera menyelesaikan semuanya." Ye Bufan mengangguk, mengikuti Zai Lingxiu keluar dari ruang eksekusi, dan maju ke depan untuk memeriksa petugas ruang tamu. Di keluarga Zhang, Zhang Hongwen sedang duduk di kursi Grandmaster menunggu kabar tentang adik laki-lakinya. Tanpa diduga, alih-alih menunggu Zhang Hongwu, lebih dari selusin petugas polisi datang dan menguncinya dengan rantai. "Semuanya, apa yang kamu lakukan? Kakakku adalah penculikmu." Zhang Hongwen dengan cepat membela diri dengan panik. "Apakah kamu berbicara tentang saudaramu yang buta? Sekarang dia telah pergi ke dunia bawah untuk menunggumu. Tidak akan lama lagi kalian berdua akan bertemu bersama." Zhang Hongwu terbiasa menindas orang lain ketika dia masih hidup di Visi, dia menyinggung banyak orang. Sekarang semua orang sudah mati, jadi tentu saja para detektif ini tidak akan sopan kepada keluarga Zhang. Mereka yang menggeledah rumah dan menangkap orang-orang tersebut segera membawa Zhang Hongwen ke Departemen Tianxuan. Bab 1732 Paviliun Harta Karun. Zhang Hongwen diliputi rasa panik dan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa keluarga Zhang yang bermartabat akan berakhir seperti ini, dan dia tidak percaya bahwa adik laki-lakinya, yang telah menjadi penangkap kepala selama bertahun-tahun, meninggal seperti ini. Lagi pula,
Orang yang ditangani keluargaku kali ini hanyalah seorang pemuda dari sebuah klinik medis. Baru setelah dia dibawa ke divisi Tianxian, dimasukkan ke dalam guillotine, dan Algojo mengangkat pedangnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar dikutuk. Sayangnya sudah terlambat untuk menyesal. Saat pisaunya jatuh dari tangannya, dia mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada dunia ini. Fan Hua menerima laporan dari bawahannya dan berkata dengan hormat, "Nona, keluarga Zhang percaya bahwa Hong Wen telah dihukum. Apakah Anda punya perintah lain?" Zai Lingxiu tidak berkomentar dan menoleh ke arah Ye Bufan di sampingnya. "Oh, kamu bilang hatiku akan segera sembuh. Tidak ada yang bisa terjadi sekarang. Ayo kita obati Tuan Kota." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan divisi Tianxuan bersama Zai Lingxiu. Setelah mengantar kedua orang itu pergi dengan hormat, Fan Hua menghela nafas panjang. Untungnya, pria ini tidak menimbulkan masalah baginya. Kemudian dia memanggil semua polisi dan kepala kantor pemerintah untuk rapat, dan memberitahu anak buahnya bahwa meskipun dia merekrut Raja Surga, dia tidak boleh menyinggung pemuda ini, jika tidak dia akan dibunuh tanpa ampun. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Dia dan Zai Lingxiu segera datang ke rumah Tuan Kota dan pergi ke kamar tidur untuk memeriksa kondisi Zai Tianfang. Dia merasakan denyut nadinya terlebih dahulu, lalu menarik tangannya kembali. Zai Gang bertanya dengan prihatin, "Tuan Ye, bagaimana kesehatan ayah saya?" "Tidak apa-apa, semua api di tubuh telah padam." Zai Tianfang berkata, "Tuan Ye, kapan kultivasi saya akan pulih?" "Jangan khawatir, semuanya akan segera baik-baik saja." Melalui kejadian ini, Ye Bufan melihat bahwa keluarga di istana Tuan Kota cukup baik. Dalam hal ini, dia berhenti menunda dan langsung menggunakan teknik akupuntur Huitian untuk memulihkan semua meridian yang rusak. 1 jam kemudian, Zai Tianfang merasakan gelombang energi sejati di tubuhnya, dan dia sangat bersemangat. Tanpa diduga, dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memulihkan tingkat kultivasinya. "Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Terimalah rasa hormat saya." Setelah mengatakan ini, dia membungkuk hormat kepada Ye Bufan. Saudara dan saudari Zai di sebelahnya juga melakukan hal yang sama, membungkuk bersama ayah mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Tidak apa-apa, tidak perlu bersikap sopan." Ye Bufan membantu Zai Tianfang berdiri, dan kemudian melihat ke Zai Gang, "Saudara Zai, apakah ada berita tentang bahan obat yang saya minta untuk Anda temukan?" "Saudara Ye, apa yang Anda katakan kedua obat ini terlalu berharga, dan belum ada kabar. Tapi jangan khawatir, karena kantor Tuan Kota saya telah setuju, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukannya." Bahwa kedua obat ini sulit ditemukan, Ye Bufan berkata, "Terima kasih, Saudara Zai." Zai Gang berkata, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye, saya baru saja mendengar dari keluarga saya bahwa ada lelang di Paviliun Jubao malam ini. Anda bisa pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan Anda. Mungkin Anda bisa menemukan apa yang Anda inginkan. Anda juga bisa memesan bahan obat atau harta lainnya yang Anda inginkan dari Paviliun Jubao dan meminta mereka membantu Anda menemukan bahan obat tersebut. Istana ini relatif kuat di kota Tianlang, tetapi jauh lebih rendah daripada Jubao jika Anda pergi dari sini. Saudara Zai, apakah Paviliun Jubao sekuat itu? Di seluruh benua Kunlun, kota kami hanyalah sebuah cabang kecil memiliki kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi mereka juga ahli dalam hal kekuatan, belum lagi kota Tianlang saya, bahkan Kekaisaran Tianfeng tidak memiliki kekuatan paviliun harta karun. Hanya saja mereka hanyalah sebuah organisasi komersial, hanya tertarik untuk menghasilkan uang dan tidak terlibat dalam hal lain, jadi mereka bersikap sangat rendah hati selama bertahun-tahun. Zai Gang berkata, "Jika Anda ingin membeli barang, yang terkuat tentu saja adalah Paviliun Jubao. Legenda mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat mereka temukan di seluruh benua Kunlun. Tentu saja, tidak semua orang dapat meminta bantuan mereka, dan mereka harus memiliki kekuatan dan status yang sesuai. Terima kasih banyak." Petik 2. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Zai, lalu meninggalkan rumah Tuan Kota. Dia kembali ke pusat medis Taiping,
memberitahu keluarga Su dan putrinya bahwa mereka aman, dan bergegas menuju paviliun Jubao menjelang malam. Jubao Pavilion berada di kota Tianlang. Memiliki nama yang terkenal dan juga merupakan bangunan landmark di sini. Ketika Ye Bufan datang ke sana, dia dikejutkan oleh bangunan tinggi dan megah di depannya di bawah matahari terbenam. Di kota Tianlang, daerah paling makmur tidak jauh dari Assassin's Guild, namun masih ada perbedaan di antara keduanya. Jika Assassin's Guild besar, maka Jubao Pavilion termasuk mewah. Terutama di depan pintunya lorong emas dilapisi dengan koin emas. Cahaya keemasan yang dipantulkan oleh matahari memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Ye Bufan diam-diam mengangguk meskipun tampaknya membuat jalan seperti itu dengan koin emas membutuhkan biaya yang besar. Sebenarnya ini adalah iklan terbaik. Ketika orang lewat, mereka akan memikirkan paviliun Jubao, dan mereka akan langsung memikirkan tempat ini ketika memikirkan kemewahan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh toko biasa. Setelah menghela nafas, dia melangkah maju, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh beberapa penjaga. Apa itu? Ketika Ye Bufan datang ke sini untuk pertama kalinya, dia tidak tahu apa itu lencana identitas. Kemudian, setelah penjelasan rinci dari kepala penjaga, dia menyadari bahwa untuk memasuki paviliun Jubao, Anda memerlukan sesuatu yang mirip dengan kartu keanggotaan di bumi, yang disebut di sini tanda identitas. Dengan kata lain, sebagai tempat kelas atas, tidak sembarang orang bisa memasuki paviliun Jubao. Kepadanya, adik, jika kamu memilikinya. Jika perlu, silakan pergi ke samping untuk menanganinya. Terima kasih. Aku akan ambil satu sekarang. Ye Bufan tahu bahwa dia sedang berkeliaran di sekitar benua Kunlun dan mau tidak mau harus berurusan dengan paviliun Jubao di masa depan. Masih perlu mendapatkan tanda identitas. Dia berjalan mendekat dan menjelaskan tujuannya. Staf di dalam mendaftarkan informasinya dan kemudian berkata, tamu yang terhormat, mohon bayar 100.000 koin emas. Petik 2. Berapa banyak? Meskipun dia tahu ini adalah tempat kelas atas, Ye Bufan masih terkejut dengan angka ini. Meskipun dia baru saja berada di sini belum lama ini, dia juga mengetahui tingkat konsumsi di sini. Pada dasarnya, 100 koin emas sudah cukup untuk sebuah keluarga biasa, hidup selama setahun. Tapi di sini, di paviliun Jubao, 100.000 koin emas hanya membeli label identitas, dan tidak memiliki fungsi nilai tersimpan. Harganya terlalu tinggi. Petik 2. Staf di dalam mengatakannya lagi dengan sopan. Oke, Ye Bufan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 100.000 koin emas. Meski harganya agak mahal, Anda tetap harus membeli tanda identitas. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk, apalagi temukan rumput bintang 7 dan rumput bintang 7. Bab 1733 masih orang miskin. Staf mengumpulkan 100.000 koin emas dan dengan cepat menyerahkan tanda identitas berwarna hijau tua. Awalnya, Ye Bufan telah menghabiskan sejumlah kecil 2 juta koin emas akhir-akhir ini, mengira bahwa dia adalah orang kaya, tetapi sekarang setelah dia menghabiskan 100.000, dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih orang miskin. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk memasuki paviliun Jubao. Dia datang ke pintu lagi dengan tanda identitasnya, dan penjaga yang menjaga pintu langsung mengizinkannya masuk setelah verifikasi. Saat memasuki paviliun Jubao, seorang pramusaji cantik langsung menyambutnya. Tamu yang terhormat, saya resepsionis penuh waktu Anda. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Ye Bufan mengangguk sedikit. Sepertinya 100.000 koin emas itu tidak sia-sia, dan manfaatnya masih ada. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengagumi kepintaran para operator paviliun Jubao. Operasi semacam ini sudah memiliki bayangan model bisnis modern di muka bumi. Di bawah bimbingan pelayan, dia secara resmi memasuki aula perbelanjaan. Tidak banyak orang di sini, hanya 3 atau 2 orang yang terlihat sesekali. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Ini adalah tempat perbelanjaan kelas atas di seluruh benua Kunlun. Biaya ambang batas sebesar 100.000 koin emas di pintu telah menghalangi sebagian besar orang.
Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa produk utama di sini dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk senjata, ramuan, dan teknik seni bela diri. Ini normal jika dipikir-pikir. Ini adalah benua Kunlun di mana seni bela diri dihormati. Barang antik, kaligrafi, dan lukisan sama sekali tidak berguna di sini dan sama sekali tidak berharga. Dia melangkah maju ke lemari pajangan transparan, yang sepenuhnya merupakan batasan yang dibeli oleh formasi. Isi di dalamnya terlihat jelas, tetapi tidak dapat dikeluarkan tanpa izin. Dari sini, kekuatan paviliun harta karun juga dapat dilihat. Ada sebuah gulungan sederhana di dalamnya, dengan tanda di sisinya bertuliskan Autumn Wind Falling Leaves Palm, teknik Xuanji tingkat rendah, dengan harga 2 juta koin emas. Melalui pemahamannya baru-baru ini, Ye Bufan telah memiliki pemahaman awal tentang seni bela diri di benua ini. Seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam dan kuning. Warisan yang saya terima sebelumnya dari Istana Raja Naga, seperti teleportasi, palem es, palem api, tinju dewa tanpa bayangan, dapat mencapai tingkat produk tingkat bumi, dan mata Lihuo bahkan dapat menyentuh yang lebih rendah tingkat-tingkat surga. Namun yang mengejutkannya adalah keterampilan seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah dapat dijual dengan harga sebanyak itu, 2 juta koin emas, yang sudah melampaui kekayaan bersihnya saat ini. Kemudian dia melihat beberapa senjata di sebelahnya. Pedang biasa berharga 1,5 juta koin emas, pisau berharga 2,6 juta koin emas, dan tombak berharga 5 juta koin emas. Saat dia melihat harga tersebut, hati Ye Bufan benar-benar hancur. Sayang sekali kalau membelinya sendiri dengan harga mahal, aku khawatir aku bahkan tidak mampu membeli barang termurah di sini. Saat ini, suara manis pelayan terdengar di sebelahnya. Tamu yang terhormat, apa yang ingin Anda beli? Saya dapat membantu Anda menemukannya. Ye Bufan menelan ludah untuk membuat dirinya terlihat lebih tenang. Saya ingin melihat bahan obat yang Anda miliki di sini. Baiklah, tamu yang terhormat, kami memiliki semua jenis bahan obat langka dari seluruh benua Kunlun. Silakan ikut dengan saya. Dia langsung ke lantai 2, di mana begitu Anda memasuki pintu, Anda bisa mencium aroma obat. Di sebelah kiri ada berbagai bahan obat langka, dan di sebelah kanan ada berbagai ramuan yang sudah disiapkan. Ketika dia melihat bahan obat ini, mata Ye Bufan berbinar. Bahan obat di sini setidaknya berusia 100 tahun. Bahan obat langka yang jarang terlihat di masa biasa dapat dengan mudah ditemukan di sini. Namun, harganya sungguh mencengangkan. Sepotong kecil kayu bakar biasa sebenarnya berharga 2 juta koin emas. Jangan katakan bahwa dia belum pernah melihat rumput bintang 7 dan buah yuan merah sekarang. Bahkan jika dia melihatnya, saya khawatir harganya di luar jangkauannya. Adapun untuk mengambil bahan obat di sini melalui metode lain, jangan pernah memikirkannya. Pembatasan ini sangat kuat dan tidak mungkin untuk menghancurkannya secara diam-diam. Terlebih lagi, ketika dia memasuki pintu, samar-samar dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Pasti ada orang kuat yang bertanggung jawab atas paviliun Jubao. Dengan tingkat kultivasinya saat ini pada tahap inti emas, begitu dia ditemukan, dia mungkin akan musnah dalam hitungan detik. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menghasilkan uang secepat mungkin. Kemudian dia melihat obat mujarab di sebelah kanan, pil penyembuh. Kelihatannya biasa saja, bahkan tanpa pola obat mujarab. Obat mujarab ini sebenarnya dijual seharga 3 juta koin emas. Meskipun ada larangan, dia masih bisa merasakan bahwa ramuan jenis ini tidak sebaik yang dia sempurnakan. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah obat mujarab yang Anda jual terlalu mahal? Tamu yang terhormat, produk di paviliun Jubao kami sudah sangat murah. Anda harus tahu bahwa obat suci penyembuhan semacam ini dapat menyelamatkan seseorang dalam keadaan kritis. Sial, 3 juta koin emas tidak mahal sama sekali. Petik 2. Murah, tidak mahal. Ye Bufan merasa bingung. Seluruh kekayaan bersihku hanya lebih dari 1 juta koin emas juta dan masih bilang itu tidak mahal, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Bukankah itu berarti ramuannya bisa dijual dengan harga lebih baik?
Sekarang di ring penyimpanan masih banyak obat mujarab yang disimpan sebelumnya, dan kualitasnya jauh lebih baik daripada di sini. Jika dijual, mereka bisa langsung membantu diri mereka sendiri mengumpulkan dana dalam jumlah besar untuk membeli apa yang mereka inginkan. Uang harus menghasilkan lebih banyak uang sekarang. Kalau tidak, barang-barang di sini bisa dijual jutaan, dan akan dijual dengan harga setinggi langit di lelang berikutnya. Apa yang akan saya, orang miskin, lakukan untuk membelinya? Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah pelayan. Saya ingin bertemu bos Anda. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Maaf, tamu, bos besar kami tidak menemui tamu dengan santai. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya dapat membantu Anda menghubungi pelayan di sini. Oke, Ye Bufan mengangguk. Prioritas utama adalah menghasilkan uang dengan menjual ramuan dan memenangkan rasa hormatnya sehingga pihak lain akan membantunya. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu berbalik dan pergi setelah mengatakan itu, dan segera datang bersama seorang pria parubaya berusia 50-an atau 60-an. Sikap pria parubaya itu sangat sopan. Tamu yang terhormat, saya Fu Haisan, pengurus paviliun Jubao. Apakah ada yang membuat Anda tidak puas? Ye Bufan berkata, manajer Fu, paviliun Jubao bagus. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Apakah ada yang ingin Anda lakukan? Saya ingin menjual beberapa ramuan, tetapi saya tidak tahu apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Fu Haisan berkata, kami pasti akan menerima ramuan itu, tetapi mereka harus berkualitas tinggi. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Memutar pergelangan tangannya, pil pembersih sumsum muncul di telapak tangannya. Pada awalnya, Fu Haisan tidak peduli. Menurutnya, ada kekurangan yang serius dari ahli alkimia di seluruh benua Kunlun. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa memiliki ramuan berkualitas tinggi? Tetapi ketika pil pembersih sumsum muncul di hadapannya, aroma pil yang kuat menerpa wajahnya. Kemudian dia melihat pola pil emas di atasnya, dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Ya Tuhan, ini sebenarnya obat mujarab kelas atas. Di benua Kunlun, obat mujarab dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tanda penting dari obat mujarab kelas atas adalah ia memiliki pola obat mujarab. Obat mujarab pembersih sumsum di depan saya memiliki garis yang jelas, jadi jelas ini yang terbaik di antara yang terbaik. Fu Haisan bertanya dengan heran, adik, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Bab 1734 Luo Yudi. Ye Bufan sangat senang saat melihat reaksi pihak lain. Tampaknya ramuan ini harus dijual dengan harga yang bagus. Dia hanya tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan tidak mengatakan bahwa dia sendiri yang memurnikan ramuan itu. Ye Bufan sekarang memiliki pemahaman awal tentang benua Kunlun. Meskipun terdapat energi spiritual yang cukup dan seni bela diri yang berkembang, tingkat perkembangan medisnya mirip dengan di bumi, dan jumlah alkemis sangat langka. Dalam keadaan seperti itu, secara alami seseorang tidak dapat mengungkapkan kemampuannya membuat alkimia begitu saja, jika tidak maka akan merepotkan seseorang untuk menangkapnya dan membesarkannya sebagai anak babi. Maaf, adik, aku terlalu lancang. Fu Haisan kembali sadar, sikapnya menjadi lebih baik, dan dia memanggilnya adik yang lebih akrab, sambil meminta maaf berulang kali. Merupakan aturan industri yang tidak terucapkan untuk membeli ramuan dan barang-barang lainnya tanpa menanyakan asal-usulnya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, manajer Fu, maukah Anda menerima ramuan saya di sini? Ya, tentu saja, tapi level ramuan saya terlalu tinggi. Saya tidak bisa membuat keputusan. Jika mau, silakan ikut dengan saya. Saya akan pergi menemui Master Paviliun. Oke, Ye Bufan mengangguk setuju. Dia datang ke Paviliun Jubao kali ini untuk menemui orang yang bertanggung jawab, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Fu Haisan memimpin jalan, dan mereka berdua naik satu demi satu, dan akhirnya tiba di lantai atas Paviliun Jubao dan sampai di pintu ruangan terpisah. Adik, mohon tunggu sebentar. Saya akan masuk dan memberi tahu Anda. Fu Haisan menyapanya, membuka pintu dan masuk, lalu berbalik kembali setelah beberapa saat. Adik, Master Paviliun kami mengundangmu. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat mengundang, dan Ye Bufan turun tangan.
Setelah memasuki pintu, aroma samar pertama kali menerpa lubang hidungnya. Akhirnya, dia sedikit tertegun dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di tengah ruangan. Dia berpikir bahwa penguasa paviliun Jubao haruslah seorang penatua yang dewasa dan mantap, setidaknya seorang pria parubaya seperti Fu Haisan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seorang wanita muda. Yang terpenting adalah wanita ini sangat cantik, wajahnya sangat halus, dan sosoknya sangat seksi. Ombaknya bergejolak, siap untuk keluar, dan ombaknya luar biasa. Kata-kata ini terlintas di benaknya satu demi satu. Meskipun kesadarannya sangat lemah sekarang, dia masih dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa wanita ini menutupi payudaranya. Ia masih dapat mencapai skalanya saat ini dalam kemasan yang ekstrim, yang menunjukkan seberapa besar harapannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Adik, kenapa kamu melihat adikmu seperti ini? Adikku akan malu. Melihatnya seperti ini, wanita itu langsung terkikik, jauh lebih sedikit dibandingkan wanita lain di Kunlun Benua. Sangat pemalu. Ye Bufan kembali sadar dan berkata dengan bercanda, gadis itu terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun, jauh lebih muda dariku. Sepertinya dia harus dipanggil saudara perempuan sekarang. Mencari tahu umurnya, wanita itu terkikik lagi, dahan-dahannya bergetar sesaat, menjadi semakin menggoda. Setelah tertawa, dia melanjutkan, adik, meskipun kamu memujinya, usia gadis itu dirahasiakan dan aku tidak bisa memberitahumu. Tapi satu hal yang pasti, dia lebih tua darimu. Ye Bufan mengangguk, saya belum tua, tapi tempatnya sangat besar. Oke, kalau begitu aku akan sedikit menderita dan memanggilmu saudara perempuan. Fu Haisan, yang berdiri di sampingnya, tercengang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat seseorang berani berbicara dengan Master Pavilion seperti itu ini. Secara umum, orang-orang kelas atas tahu betapa istimewanya status mereka sebagai Master Pavilion, dan mereka memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak berani mengendur sedikitpun. Tapi pria di depanku itu baik. Dia mengenali adiknya ketika dia muncul, yang sepertinya enggan. Baiklah, adik, kudengar kamu punya obat mujarab untuk dijual. Tunjukkan pada adikku. Dia pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan memberimu harga yang bagus. Kakak, aku belum tahu namamu. Kenapa begitu kamu perlu mengetahui identitasmu sebelum berdiskusi tentang bisnis? Petik 2. Kamu hanya seorang pria kecil yang nakal, dan kamu ingin menanyakan nama gadis itu. Wanita itu tersenyum lagi, lalu berkata, tetapi tidak masalah jika saya beritahu Anda, nama saudara perempuan saya adalah Luo. Yudi adalah penanggung jawab cabang Paviliun Jubao Kota Tianlang. Adik itu cantik dan memiliki nama yang bagus. Kata Ye Bufan sambil membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan pil pembersih sumsum lagi dan menyerahkannya kepada wanita di depannya. Luo Yudi mengambil ramuan itu di telapak tangannya dan menilainya, lalu mengangguk berulang kali, kualitasnya bagus, itu pasti ramuan kelas atas. Adikku, ramuan macam apa ini? Efek macam apa yang dimilikinya? Punya. Ye Bufan menjelaskan, ini adalah pil pembersih sumsum. Dapat memotong rambut dan membersihkan sumsum, meningkatkan kebugaran fisik, dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Pilnya bagus, tetapi fungsinya sedikit lemah dan hanya dapat digunakan oleh praktisi tingkat rendah. Luo Yudi berkata, adik, saudari akan memberimu 5 juta koin emas untuk ramuan semacam ini. Bagaimana menurutmu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya petik 2. Ye Bufan masih sangat puas setelah mendengar angka 5 juta. Lagi pula, itu memurnikan dan membersihkan sumsum. Pil sama sekali tidak sulit baginya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan sebanyak itu, pil sesuai keinginannya. Namun saya pernah bergaul dengan wanita kuat di pusat perbelanjaan seperti Suru Yue dan An Yimo sebelumnya, dan saya telah mempelajari beberapa keterampilan mengatasi masalah di pusat perbelanjaan. Dan saya tidak mengungkapkan emosi saya secara langsung. Kakak, apakah hargamu agak rendah? Aku baru saja melihat obat mujarab tanpa pola obat mujarab di bawah, dan dijual seharga 3 juta koin emas. Adik, sepertinya kamu tidak memahami pasar obat mujarab, kalau begitu saudari akan memperkenalkannya kepadamu.
Luo Yudi berkata dengan senyum tipis di wajahnya, yang menentukan nilai sebuah pil bukan hanya kualitasnya, tetapi juga kegunaannya. Sedangkan untuk ramuanmu, fungsinya hanya untuk menghilangkan bulu dasar dan membersihkan sumsum, jadi nilai relatifnya akan lebih rendah jika bukan ramuan bermutu tinggi. Dengan pola ramuan, obatnya bisa berharga hingga 1 juta koin emas, jadi harga yang akan diberikan kakakku pasti tidak murah. Ye Bufan mengangguk, penjelasan ini sangat masuk akal. Dia mengulurkan tangannya lagi dan mengeluarkan pil pendirian yayasan lainnya dengan pola pil. Kalau begitu saudari, mari kita lihat lagi. Berapa harga yang bisa saya tawarkan untuk ramuan ini yang dapat langsung menyelesaikan pembangunan pondasi selama periode pemurnian Qi? Apakah ini ramuan pembangun pondasi? Keterkejutan muncul di mata Luo Yudi. Adikku, kamu benar-benar mengejutkan adikku. Kamu bahkan memiliki ramuan bermutu tinggi untuk meningkatkan budidayamu. Namun, fungsimu masih sedikit lemah dan kamu hanya dapat menyelesaikan pembangunan pondasi. Jika kamu memiliki ramuan bermutu tinggi, misalnya, tiba-tiba mereka yang telah mencapai tahap transformasi ilahi atau tahap pemurnian void, harganya sangat tinggi. Saat dia berbicara, mata besarnya yang indah melirik ke sini secara sengaja atau tidak sengaja, dan Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Wanita ini memang bukan karakter yang sederhana, dia mengeksplorasi pantatnya sendiri dengan menyamar. Dia memiliki pil pemecah kekosongan yang dapat menembus tahap pemurnian kekosongan, tetapi dia tidak berani meminum pil semacam ini sekarang, jika tidak maka akan menyebabkan kematian bagi dirinya sendiri. Ia masih memahami kebenaran bahwa manusia tidak bersalah membawa batu giok. Di benua Kunlun yang hutannya kuat dan hutannya kuat, ia harus selalu waspada. Ekspresinya tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, "Kak, saya bercanda. Pil dengan level seperti itu sulit didapat. Di mana saya bisa menemukannya?" Petik 2. Bab 1735 menjual pil. Itu normal jika kamu tidak memilikinya. Pil seperti milikmu sudah sangat berharga. Luo Yudi memegang pil pendirian yayasan di tangannya, saudari ini akan memberimu 10 juta koin emas. Lihat ini. Ye Bufan berkata dan mengambil pil lain, ini disebut pil senyuan. Meskipun tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasi, ini dapat membantu biksu dari semua tingkatan meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Pil pendirian yayasan dapat digunakan, dijual seharga 10 juta koin emas, harga ini masih sedikit mengejutkannya. Namun di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa semakin tinggi harga ramuan tersebut, semakin banyak pula yang harus dia bayar untuk membeli rumput bintang 7 dan buah yuan merah. Jadi dia mengambil ramuan lain dan ingin mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Jika tidak, ketika dia menunggu pelelangan dan melihat apa yang dia suka dan tidak punya uang untuk membelinya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Mendengar ramuan ini dapat meningkatkan kekuatan mental, ekspresi Fu Haisan di sampingnya berubah. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual adalah ilusi, tetapi ini sangat penting bagi setiap beku. Terkadang mustahil untuk menembus kemacetan karena kekuatan mental tidak cukup, namun hanya ada sedikit pil yang dapat memperbaikinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di antara berbagai pil dengan kadar yang sama, pil yang dapat meningkatkan kekuatan mental pasti yang paling mahal. Alasan mengapa Luo Yudi tidak menyebutkannya sekarang adalah karena obat mujarab jenis ini terlalu langka. Obat ini tidak tersedia sama sekali pada hari kerja dan tidak dapat dilihat sama sekali. Bukan hanya dia, Luo Yudi yang selama ini selalu tersenyum pun menjadi serius. Adik laki-laki, apakah kamu bercanda dengan adikmu? Ye Bufan tersenyum tipis, kakak. Kita langsung cocok. Kebetulan saya punya 2 pil ini, jadi saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Anda bisa cobalah langsung di tempat. Pil senyuannya tentu saja bukan 2, tetapi semakin langka, semakin tinggi harganya. Seperti kata pepatah, barang langka lebih mahal, jadi Anda tidak bisa mengeluarkannya terlalu banyak sekaligus. Jika tidak, harganya tidak hanya akan gagal terjual, tetapi juga akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Benarkah, adikku? Adikku sudah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Luo Yudi tidak menunjukkan kesopanan apapun.
Dia langsung memasukkan pil Shenyuan ke dalam mulutnya, lalu duduk di tanah bersila untuk berlatih. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, hanya menunggu dengan tenang di sampingnya. Fu Haisan tidak mengatakan apa-apa, dan menatap Master Pavilionnya dengan matanya. Dia tahu identitas orang di depannya dengan sangat baik, dan tidak boleh ada kesalahan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 10 menit kemudian, aura Luo Yudi tiba-tiba melonjak, dan dia bahkan menerobos dalam sekejap. Meskipun momentum ini dengan cepat mereda dan dengan cepat kembali ke keadaan sebelumnya, Ye Bufan diam-diam masih ketakutan. Tanpa diduga, wanita ini sebelumnya berada di alam Yuanying Dzogchen, namun sekarang dia telah menembus tahap awal transformasi ilahi. Wajah Luo Yudi dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata dengan suara centil, "Adik, ini benar. Benar obat terbaikmu. Biarkan aku memanfaatkanmu. Beli saja dengan 100 juta koin emas." Levelnya dibatasi oleh kurangnya kekuatan mental dan dia tidak dapat menerobos. Sekarang pil telah mencapai tahap transformasi ilahi. Dia secara alami sangat gembira. "Kak, aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah hadiah untukmu. Tapi berbicara tentang uang sepertinya terlalu kasar." Luo Yudi memang sangat ramah. Bahkan jika dia menolak, dia tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman sama sekali. Pada saat yang sama, dia telah mencapai tujuannya. Sebagai penguasa pavilion Jubao, dia secara alami tidak akan berhutang pada orang lain, bantuan biasa. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan jatuh di telapak tangan Ye Bufan, berisi 100 juta koin emas. "Kakak, apakah ini keterlaluan?" Ye Bufan masih sedikit terkejut saat melihat segunung kecil koin emas di dalam ring. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Obat mujarab yang dapat meningkatkan kekuatan mental ini jarang terjadi. Ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Dari sudut pandang ini, adikku, masih memanfaatkanmu. Pada saat ini, hanya ada sedikit pil yang dapat meningkatkan kultivasi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Sebagai penguasa pavilion pengumpulan harta karun, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. "Oke, saya akan berterima kasih kepada saudara perempuan saya," kata Ye Bufan dan mengeluarkan pil Shenyuan lagi, 10 pil pembangun fondasi, dan 10 pil pembersih sumsum. "Kakak, aku sangat membutuhkan uang, jadi aku akan menjual semua ramuan ini kepadamu." "Ya Tuhan, adikku, kamu sebenarnya punya begitu banyak ramuan, dan semuanya memiliki pola ramuan. Ini apakah tuanmu menyempurnakannya?" Luo Yudi melihat pil di depannya dengan ekspresi terkejut, tapi dia secara tidak sengaja menanyakan pertanyaannya. Ye Bufan diam-diam merasa geli. Wanita ini jelas-jelas mencoba mencari tahu rahasianya sendiri, tetapi juga merupakan hal yang baik untuk membiarkan pihak lain berpikir bahwa dia memiliki guru yang kuat. "Ya, ini ramuan yang ditinggalkan Tuan untukku. Jika aku tidak terburu-buru menggunakan uang itu, aku akan sangat enggan untuk menjualnya." Luo Yudi tersenyum manis, "Untuk bisa berlatih setinggi itu, ramuan berkualitas, Anda harus menjadi ahli alkimia." "Benar." Petik 2. Ye Bufan berkata, guru adalah guru yang tertutup, dan dia tidak ingin mengganggu latihannya karena masalah duniawi mengungkapkannya kepada dunia luar. Oh, Luo Yudi adalah orang yang sangat baik. Wanita yang bijaksana itu tidak bertanya lagi ketika dia melihat bahwa itu hampir selesai, dan malah berkata, "Adik, pil pembersih sumsummu bernilai 5 juta koin emas, dan foundation building pil bernilai 10 juta koin emas. Totalnya 150 juta. Untuk sisa pil Shenyuan, saya sarankan Anda pergi ke pelelangan. Jika Anda menjualnya langsung kepada kami, Anda mungkin menderita arugi. Harganya bisa lebih tinggi di lelang, tapi kita harus mengambil komisi 10%. Petik 2. Oke, itu terjadi pada saya. Saya juga ingin melihat lelang Jubaoge. Petik 2. Ye Bufan sudah memiliki 250 juta koin emas di miliknya kantongnya, yang cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi dia dengan mudah menerima saran tersebut. "Oke, menurutku ramuanmu pasti bisa dijual dengan harga yang menyenangkan." Luo Yudi memandangnya dan berkata, "Adik, pelelangan kita akan segera dimulai. Apakah kamu sudah mengikuti pelelangan?"
Apakah ini baik-baik saja? Ye Bufan mengeluarkan tanda identitas yang baru saja dia beli dengan 100.000 koin emas. Bisnis macam apa ini, adik? Ini adalah tanda identitas paling dasar. Kamu hanya bisa memasuki paviliun pengumpulan harta karun kami untuk membeli beberapa barang kelas bawah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Petik 2. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Aku tidak percaya aku menghabiskan 100.000 koin emas dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan. Ambil ini hadiah pertemuan dari adikku. Luo Yudi berkata sambil mengulurkan tangan dan mengambil token giok ungu emas. Ini adalah token super VIP dari paviliun Jubao kami. Sebagai penanggung jawab kota Tianlang, iPeople hanya memenuhi syarat untuk memberikan bagian seperti itu. Dengan itu, Anda dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan harta karun apapun. Dan Anda juga dapat menikmati diskon 50% saat membeli barang hadiah yang bagus. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Ye Bufan dengan menawan, dan matanya yang menggoda sungguh menakjubkan. Terima kasih kakak. Luo Yudi berkata dengan mata menawan, adik, apakah kamu hanya mengucapkan terima kasih secara lisan? Apakah kamu ingin mengambil tindakan praktis, seperti memberikan hadiah kepada adikmu atau semacamnya? Bab 1736 Hadiah Spesial. Melihat penampilan Luo Yudi yang menawan, Ye Bufan diam-diam merasa geli. Dia tidak menyangka wanita ini jatuh cinta padanya saat pertama kali mereka bertemu. Wanita seperti ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, nyatanya dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol batinnya dan tidak akan pernah mudah jatuh cinta pada siapapun. Alasan pihak lain berperilaku seperti ini adalah untuk membingungkan dirinya sendiri dan kemudian mendapatkan lebih banyak pil. Saya harus mengatakan bahwa Luo Yudi adalah wanita yang sangat cantik. Jika dia adalah pria lain, dia mungkin akan bingung dan bingung, tetapi Ye Bufan benar-benar berbeda. Belum lagi betapa kuatnya hati tahunya, ada begitu banyak pacar di dunia ini, dan siapapun di antara mereka akan menjadi wanita paling cantik. Ada berbagai macam orang, termasuk mereka yang gemuk dan kurus, mereka yang oriental, mereka yang barat, mereka yang merupakan saudara perempuan kerajaan, mereka yang glamor, dan mereka yang glamor keadaan benar-benar tak tertandingi. Ye Bufan tersenyum tipis, saya benar-benar memiliki hadiah, tetapi saya harus memberitahu saudara perempuan saya sendirian. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Fu Haisan di sebelahnya segera mengerti, dan segera membungkuk dan berkata, Tuan Paviliun, saya akan melakukannya, tunggu di luar pintu. Luo Yudi melambaikan tangannya, kamu bisa keluar dulu. Fu Haisan berbalik dan mundur, menutup pintu di belakangnya. Setelah dia pergi, Ye Bufan sepertinya sudah melupakan hadiah itu, dan berkata, ngomong-ngomong, saudari, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya ingin membeli sesuatu. Ada 2 bahan obat, yang satu disebut Kixing Chao dan yang lainnya disebut Hong Yuang Wo. Saya ingin tahu apakah kita memilikinya di paviliun Jubao. Ekspresi Luo Yudi sedikit berubah. Apa yang Anda inginkan dengan kedua ramuan ini? Melihat reaksinya, Ye Bufan diam-diam senang. Rupanya wanita ini pernah mendengarnya, yang berarti kedua obat tersebut ada di benua Kunlun. Tuanku memintaku untuk mencarinya atas namaku. Tuan berkata itu memiliki kegunaan yang sangat penting. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasianya, jadi dia langsung mengeluarkan tuan yang sama sekali tidak ada. Oh, Luo Yudi mengangguk, lalu berkata, adik, kedua obat ini sangat berharga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa obat tersebut langka dalam 1 abad. Saya pernah mendengar orang yang lebih tua menyebutkan ini sebelumnya. Kami tidak, saat ini obatnya tidak ada di paviliun Jubao, apalagi di sini di kota Tianlang, bahkan di markas besar pun tidak. Tidak dapat menemukannya, kamu tidak akan membiarkan aku kembali ke gerbang guru. Tidak apa-apa, siapa yang menjadikanmu adikku? Luo Yudi berkata dengan senyum seperti lesung pipi, aku akan mengirim pesan ke markas segera, dan kemudian kita semua akan berkumpul di paviliun harta karun. Kami akan membantu Anda menemukan 2 bahan obat ini dan akan memberitahu Anda segera setelah ada berita.
Bagus, terima kasih saudari. Ye Bufan sangat gembira. Memiliki seperti itu sebuah organisasi yang kuat untuk membantu menemukannya pasti akan lebih efisien daripada mencari sendirian. Adik, semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, di mana hadiah saudara perempuan? Luo Yudi menatapnya penuh harap dengan sepasang mata besar yang indah. Ye Bufan diam-diam merasa geli. Sepertinya sudah menjadi sifat wanita untuk menyukai hadiah, dan tidak ada wanita yang bisa menghindarinya. Dia menunjukkan ekspresi bercanda dan bertanya, "Kakak, apakah kamu tidak merasakan dada sesak dan sesak napas?" Sedikit. Luo Yudi tidak mengikuti ritmenya sama sekali dan mengangguk tanpa sadar. Ye Bufan melirik dadanya, "Kakak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Terlalu lelah tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu benar-benar menggoda adikku." Pipi Luo Yudi langsung memerah. Dia awalnya adalah wanita yang sangat ramah, tetapi topik ini diangkat terlalu tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak siap. "Hadiah ini cocok untuk adikku," pikir Ye Bufan, dan sebuah kantong kertas muncul di tangannya, berisi bra berukuran besar. "Saya punya banyak pacar sebelumnya, jadi saya harus menyiapkan salah satu dengan berbagai ukuran. Yang ada di tangan saya adalah ukuran ekstra besar. Dilihat dari pengalamannya, itu sangat cocok untuk ukuran wanita di depannya." "Apa ini?" Luo Yudi menatap tas di tangan Ye Bufan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menurut niat awalnya, dia ingin mendapatkan ramuan berharga lainnya dari pihak lain. Tidak masalah meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Tapi dia tidak menyangka pihak lain, lagi dan lagi, tiba-tiba muncul dengan benda seperti itu, membuatnya benar-benar bingung. Di masa lalu, ketika berhadapan dengan orang lain, dia selalu mengendalikan situasi, tetapi hari ini ketika dia bertemu dengan pemuda di depannya, semuanya melanggar aturan, membuatnya benar-benar lepas kendali. "Ini hal yang bagus. Kakak, aku akan melihatnya nanti. Pasti akan ada kejutan." Ye Bufan tersenyum main-main, "Kakak, aku pergi dulu." "Ayo pergi, pelelangannya sudah dekat untuk memulai. Kamu pergi ke sana dulu, aku akan segera ke sana." Luo Yudi bertepuk tangan dan berteriak ke pintu, "Manajer Fu, bawa Tuan Ye ke pelelangan." "Ya, pintu, setuju." Ye Bufan melambaikan tangannya ke Luo Yudi, lalu berjalan keluar sambil tersenyum. Setelah mereka pergi, Luo Yudi menutup pintu dan mengambil tasnya kembali. Pada saat ini, rasa penasarannya benar-benar muncul. Apa yang pria ini tinggalkan untuknya? Apa maksud dari kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya? Dengan rasa ingin tahu yang kuat, dia membuka tas itu dan melihat benda hitam di dalamnya. Aneh dan aneh. Dia belum pernah melihatnya, tapi rasanya sangat menyentuh dan sangat nyaman. Apa ini? Luo Yudi menjadi semakin penasaran. Dia mengeluarkan benda itu sepenuhnya, memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu membandingkannya dengan dadanya, dan kemudian pipinya langsung memerah. "Walaupun saya belum pernah melihat bra sebelumnya, namun karena naluri seorang wanita, saya tetap melihat bagaimana bra tersebut digunakan. Sialan, tidak heran aku mengatakan hal-hal aneh itu sebelumnya." Luo Yudi menggigit bibir merahnya dengan ringan, lalu memberi isyarat dengan bra di tubuhnya. Apakah benda ini akan berguna? Dengan pemikiran ini, dia melepas mantelnya dengan cara yang aneh, memperlihatkan sosoknya yang sangat Sebagai wanita yang sangat montok, dia juga punya masalahnya sendiri. Akan merepotkan juga jika ada bagian tertentu yang terlalu menonjol. Jika tidak diikat, setiap gerakannya akan terasa janggal dan mudah menarik perhatian orang lain. Namun jika diikat seperti sekarang, dibungkus rapat dengan kain merah, akan membuat seluruh orang merasa sangat tidak nyaman. Rasa sesak di dada di hari-hari biasa tidak dapat dihindari, dan akan semakin menyedihkan di musim panas. Cobalah hal aneh ini dan lihat apakah berhasil. Dia membuka semua kain merah di dadanya, memperlihatkan sepasang besar dan montok ke udara, lalu mengambil bra di sebelahnya dan memakainya. "Meskipun saya belum pernah menggunakannya, ini tidak rumit. Anda dapat menguasai penggunaannya setelah mengamatinya dengan cermat." Setelah memakainya, matanya berbinar. Dia hanya merasakan satu hal saat ini, dan itu adalah kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Barang-barang yang Ye Bufan simpan semuanya dari merek-merek besar, dan kualitasnya tentu saja sempurna. Barang-barang tersebut juga dirancang secara ergonomis, dapat dibungkus dengan baik, dan dipegang dengan aman. Luo Yudi melompat-lompat beberapa kali, merasa bahwa efek dari benda ini lebih baik daripada bungkus kain merah, dan itu sangat nyaman, dan dia tidak lagi merasa pengap seperti sebelumnya. Ini barang yang sangat bagus. Saya tidak tahu dari mana orang jahat itu mendapatkannya. Setelah mengenakan pakaiannya lagi, Luo Yudi keluar dari kamar. Saat ini, dia penuh rasa ingin tahu tentang Ye Bufan. Bab 1737 Tiga keluarga besar di kota Tianlang. Saudara Ye, ikutlah dengan saya. Fu Haisan memimpin Ye Bufan menuju rumah lelang. Pada saat ini, sikapnya terhadap pemuda ini telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Mampu menghasilkan begitu banyak ramuan berkualitas tinggi sekaligus menunjukkan bahwa ada beken di belakangnya, dan setidaknya ada satu ahli alkimia tingkat tinggi. Hal lainnya adalah sikap Luo Yudi terhadap Ye Bufan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Master Pavilion sangat menghargai seseorang. Kedua alasan tersebut saling melengkapi, dan dia secara alami menjadi lebih hormat, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan pemuda ini dari lubuk hatinya. Lagi pula, jika kamu mengeluarkan seorang alkemis secara acak, dia akan menjadi sosok yang populer di benua Kunlun. Karena pemuda ini memiliki seorang alkemis sebagai gurunya, dia pasti akan bisa menjadi seorang alkemis di masa depan. Salahnya menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu. Saudara Ye, ini adalah plat nomor untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Anda dapat mengambilnya dan menawar secara langsung jika Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai. Saat dia mengatakan ini, Fu Haisan menyerahkan tanda kayu hitam kecil kepada Ye Bufan, dengan kata-kata nomor 36. Juga, ini, adikku, ambil juga, sebaiknya dipakai. Nanti, setelah mengatakan itu, dia menyerahkan masker wajah hantu lainnya. Ye Bufan mengambil dua benda itu di tangannya, menyingkirkan papan kayu kecil itu, melihat ke topeng wajah hantu dan bertanya dengan heran, apakah benda-benda ini berguna? Bukankah aman untuk menawar di pavilion pengumpulan harta karunmu? Tentu saja tidak, belum ada yang melakukannya. Anda berani membuat masalah di pavilion Jubao kami. Fu Haisan mengatakan ini dengan percaya diri. Tidak ada yang berani memprovokasi pavilion Jubao di seluruh benua Kunlun. Kekuatan dihormati di benua Kunlun, dan semua jenis orang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika adik laki-laki memiliki sesuatu yang dia sukai, dia pasti akan menawar dengan orang lain. Tidak apa-apa jika kamu berhenti, tetapi jika kamu akhirnya mendapatkannya, orang lain akan. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya khawatir perselisihan ini akan terjadi. Mereka tidak berani menyerang Anda di pavilion Jubao, tetapi begitu Anda pergi dari sini, kami akan kehilangan perlindungan, dan saya khawatir akan ada masalah, jadi sebaiknya aku membawa beberapa barang ini bersamamu. Itu bagus. Ye Bufan mengangguk, dan apa yang dikatakan pihak lain memang masuk akal. Selain itu, dia harus tinggal di pusat medis Taiping selama periode ini, dan dia tidak melakukannya, tidak ingin menimbulkan masalah pada keluarga Su dan putrinya. Memikirkan hal ini, dia langsung memasang masker wajah hantu di wajahnya, menutupi wajah aslinya. Fu Haisan berkata lagi, Saudara Ye, meskipun Anda memiliki topeng, masih ada beberapa kekuatan di kota Tianlang yang tidak dapat Anda ganggu. Ye Bufan bertanya dengan penuh minat, saya baru saja tiba belum lama ini, jadi saya masih harus melakukannya mengganggu manajer. Izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan apa yang ada di kota Tianlang ini. Fu Haisan menjelaskan dengan sabar karena dia ingin berteman dengannya. Ada 6 kekuatan besar di kota Tianlang. Yang resmi adalah Istana Tuan Kota, Persekutuan Pembunuh, dan Pavilion Pengumpulan Harta Karun kita. Namun ketiga kekuatan utama kita ini memiliki prinsipnya masing-masing dan umumnya tidak akan bertentangan dengan pihak lain kecuali ada yang mengambil alih berinisiatif untuk memprovokasi mereka. Kami. Ye Bufan mengangguk. Dia mengenal ketiganya dan terus mendengarkan pihak lain tentang 3 sisanya. Fu Haisan melanjutkan, selain 3 keluarga besar kami, ada 3 keluarga besar lainnya di kota Tianlang, yaitu keluarga Sang, keluarga He, dan keluarga Fang.
Ketiga keluarga besar ini memiliki fondasi yang kuat dan penuh dengan master, meskipun mereka tidak sebagus koleksi harta karun kita. Paviliun dan persekutuan pembunuh, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Jadi ketika saudara Ye menawar, jika dia bertemu dengan anak-anak dari ketiga keluarga ini, yang terbaik adalah menyerah secara langsung, kalau tidak dia akan dengan mudah mendapat masalah. Mereka tidak berani melakukan apapun padamu di paviliun Jubao kami, tapi mereka pasti akan membalas dendam begitu kamu pergi dari sini. Terima kasih, Manajer Fu, karena telah mengingatkanku. Ye Bufan berjanji di mulutnya tapi tidak setuju di dalam hatinya. Selama ada harta yang dia suka, tidak peduli siapa pihak lain, dia harus mendapatkannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, sekarang aku memiliki kartu truf dari senjata partikel. Selama lawan tidak datang untuk memurnikan orang kuat di tahap void, aku akan baik-baik saja. Namun berdasarkan pengamatannya saat ini, di tempat kecil seperti kota Tianlang, sepertinya tidak ada orang kuat di tahap pemurnian void, dan dia sudah menjadi master di tahap jiwa baru lahir. Adik, ambil ini dan lihat. Jika ada yang kamu suka, buatlah persiapan terlebih dahulu. Kata Fu Haisan dan menyerahkan gulungan perkamen. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya satu di bumi. Poster promosinya sangat mirip. Barang-barang yang akan dilelang hari ini ditandai secara detail di atas, meliputi kategori, fungsi, dan harga merek. Tempat pelelangan sudah dekat. Saudara Ye, kamu bisa pergi sendiri. Masih ada yang harus aku lakukan. Paviliun Jubao juga memiliki prinsipnya sendiri. Sebagai pelayan di sini, Fu Haisan tidak cocok untuk terlalu dekat dengan para tamu, jadi dia datang ke pintu tempat dia dan Ye Bufan berpisah sebelumnya. Ye Bufan mengangguk, lalu berjalan mendekat. Ketika penjaga di depan pintu melihat token giok ungu emas yang dia tunjukkan, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan hormat membawanya ke rumah lelang. Sebagai institusi komersial terbesar di seluruh kota Sirius, rumah lelang Paviliun Jubao masih sangat mewah, dengan karpet tebal di lantai dan dekorasi indah di sekelilingnya. Lampu yang diberkati oleh formasi digantung di atap, menerangi seluruh toko. Semua kursi di sini sesuai dengan nomor lelangnya. Di bawah bimbingan para penjaga, dia menemukan kursinya nomor 36 dan duduk. Setelah penjaga pergi, masih ada sedikit waktu sebelum pelelangan dimulai. Dia mengambil perkamen yang diberikan Fu Haisan dan membacanya. Barang pertama yang dilelang adalah pisau bernama Liang, senjata spiritual tingkat rendah. Harga awalnya sebenarnya 10 juta koin emas. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Harga awal senjata spiritual tingkat rendah sangat mahal, dan saya khawatir pada akhirnya akan menelan biaya setidaknya 100 juta koin emas. Berdasarkan perhitungan ini, mungkin mustahil untuk memperkirakan nilai artefak besarku, Dragon Tooth. Namun hal ini juga mengingatkannya bahwa di dunia yang hutannya kuat dan yang kuat memakan yang lemah, ia tetap harus berhati-hati setiap saat dan tidak mudah memamerkan gigi naganya. Jika tidak, akan mudah menjadi sasaran orang-orang yang berminat. Begitu Anda menarik orang yang kuat, Anda akan mendapat masalah besar. Kemudian dia melihat ke bawah lagi dan melihat bahwa lot kedua adalah volume teknik seni bela diri tingkat rendah yang disebut Haoran Senkijue. Benda ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada pisaunya, dan harga awalnya sebenarnya 20 juta. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Benda ini sama sekali tidak berguna baginya dan tidak ada nilainya sama sekali. Terus melihat ke bawah, beberapa hal berikutnya masih gagal membangkitkan minatnya. Ketika dia melihat lot ke-6, hatinya tergerak. Itu adalah armor spiritual pelindung dengan harga awal 10 juta koin emas. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu bisa memblokir 3 serangan dari orang kuat dalam tahap transformasi. Jika dia berada di masa kejayaannya, dia secara alami tidak akan menganggap serius hal ini, tetapi sekarang tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya berada di tahap tengah dari ramuan emas. Memiliki baju besi spiritual yang melindungi tubuh dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis sekali. Saya menginginkan benda ini untuk diri saya sendiri, pikir saya dalam hati dan melanjutkan membaca. Ketika dia melihat lot ke-8, matanya langsung melebar. Rumput es hitam 9 daun, ini jelas merupakan ramuan langka.
Meskipun tidak ada gunanya baginya sekarang, itu akan berguna setelah dia memulihkan kultivasinya dan mencapai tahap pemurnian void dan ingin terus membuat terobosan. Hal-hal seperti obat mujarab selalu langka. Jika Anda melewatkannya kali ini, Anda mungkin tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu di masa mendatang, jadi Anda harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Bab 1738 Putra Tertua dari Keluarga He. Ye Bufan memeriksa semua detail lebih dari selusin lot dan tidak menemukan harta karun yang menarik minatnya. Meski begitu, masalah baru muncul di hadapannya. Harga awal gabungan dari armor energi spiritual dan rumput es misterius 9 daun adalah 20 juta. Pada lelang ini, biasanya menaikkan harga 10 kali lipat adalah hal yang wajar. Jika Anda bertemu pembeli yang Anda sukai, Anda bahkan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan dia hanya memiliki lebih dari 200 juta koin emas di sakunya, jadi dia tidak bisa menjamin untuk mendapatkan kedua barang tersebut. Lepaskan aku, sepertinya aku masih sangat miskin. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Tadi dia mengira dia orang kaya, tapi sekarang sepertinya dia masih tertinggal jauh. Sepertinya saya masih harus memikirkan beberapa cara. Ketika Ye Bufan berada di bumi, dia juga berpartisipasi dalam lelang berkali-kali banyak uang dan pastikan dapatkan apa yang Anda inginkan. Saat dia menundukkan kepalanya sambil berpikir, ada keributan di pintu toko, dan kemudian seorang pemuda jangkung masuk dari luar. Pria ini mengenakan jubah cantik, dengan tangan di belakang punggung dan dagu terangkat, dengan ekspresi arogansi di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang juru tulis parubaya yang berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki ekspresi yang menyanjung dan sepertinya adalah tuannya. Pemuda tersebut adalah He Changsheng, putra tertua dari keluarga He di kota Tianlang. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga He sangat berkuasa. Dan tuan muda tertua ini adalah putra yang paling disayangi dari tuan keluarga. Dia biasanya sombong dan mendominasi, dan melakukan segala jenis kejahatan. Dia terkenal di kota Tianlang dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Sifat manusia memang seperti ini, selalu menindas kebaikan dan takut pada kejahatan. Halo, Tuan He. Saya telah bertemu Tuan He. Salam untuk Tuan He. Suara-suara menyanjung terdengar beberapa saat. Di seluruh tempat, Ye Bufan adalah hanya satu orang yang duduk di kursinya dan mengabaikannya. Ini sepertinya agak mendadak. Wah, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kamu buta. Apakah kamu tidak melihat Tuan muda? Kemarilah dan sapa. Ketika Tuan itu melihat seseorang duduk di sebelahnya dan tidak bergerak, dia segera teriaknya untuk menyenangkan tuannya. Ye Bufan memandangnya dengan ringan, kamu bisa menjadi anjing jika kamu mau. Apa hubungannya denganku? Kamu, tuannya tiba-tiba menjadi marah. Meskipun dia seekor anjing, dia juga merupakan putra tertua dari keluarga He. Meskipun semua orang mengetahuinya, tidak ada yang berani menunjukkannya. Nak, beraninya kamu tidak menghormati Tuan muda He. Apakah kamu ingin mati? Petik 2. Nak, apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa memakai topeng bisa membuatmu aman. Jika kamu membuatku kesal, aku bisa menemukanmu. Keluar. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan ini tipe orangnya, jadi dia mengatakannya secara langsung. Berbalik. Terjadi keributan. Siapa orang ini? Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda dia seperti ini. Apakah karena kamu mengira umurmu panjang? He Changsheng memiliki temperamen yang buruk dan akan meledak, tetapi dia melihat ke penjaga di toko dan akhirnya menahannya. Meskipun keluarga He luar biasa, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan raksasa seperti Paviliun Jubao. Tak seorang pun di seluruh kota Tianlang yang berani menimbulkan masalah di sini. Nak, tunggu saja aku. Begitu kamu keluar dari paviliun harta karun, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. He Changsheng mengancam dengan nada sinis, lalu kembali ke tempat duduknya dan duduk. Di ruang pribadi di lantai atas, semua jendela di sini diberkati oleh formasi. Anda dapat melihat bagian luar dengan jelas, tetapi pemandangan di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Fu Haisan berdiri dengan hormat di belakang Luo Yudi. Ketika dia melihat He Changsheng masuk,
dia tidak bisa menahan cemberut. Tuan Paviliun, saya tidak menyangka orang yang penuh kebencian ini akan datang lagi. Ternyata meskipun He Changqing tidak berani menimbulkan masalah di Paviliun Jubao, reputasinya terlalu bagus menawar, yang lain segera berhenti dan tidak ada yang berani berdiri dan menawar. Dengan cara ini, orang lain tidak akan menderita kerugian apapun, tetapi keuntungan Paviliun Jubao akan berkurang, dan Fu Haisan tentu saja tidak bahagia. Tuan Paviliun, orang ini baru saja datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia ada di sini lagi. Apakah Anda ingin saya pergi ke sana dan memperingatkannya? Tidak. Luo Yudi melihat keluar jendela dan berkata dengan ringan, dia tidak melakukannya. Tidak melakukan apapun, apa yang akan Anda lakukan untuk memperingatkan kami? Toko Paviliun Jubao kami akan memiliki reputasi sebagai pengganggu besar. Fu Haisan berkata dengan cemas, namun, kami memiliki beberapa barang yang dapat dilelang hari ini. Jika Anda tidak membayar harga yang sesuai, terutama pil Tuan Ye, saya khawatir orang ini akan mengambilnya dengan harga murah. Tidak, saya akan menangani masalah ini sendiri. Luo Yudi melirik Ye Bufan, yang duduk di No. 36, dengan senyum lucu di wajahnya. Sesuaikan urutan pelelangan, letakkan senyuan dan di awal, dan saya akan menawar secara langsung. Master Paviliun, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Begitu He Changsheng menawar, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jika Anda berani berpartisipasi dalam pelelangan, bukankah anak itu akan lebih baik? Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak akan berhasil, tidak terjadi sekarang. Ekspresi Fu Haisan berubah, Tuan Paviliun, Anda berbicara tentang Tuan Ye, apakah ini baik-baik saja? Apakah berhasil atau tidak, kita akan mengetahuinya nanti. Petik 2. Luo Yudi masih tersenyum cerah dari Paviliun Jubao, dia memiliki status tinggi dan memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Banyak orang yang terkesima saat melihatnya, karena takut membuatnya tidak bahagia, namun pria itu tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia bahkan tidak takut pada dirinya sendiri, apalagi pesolek keluarga He. Tak lama kemudian, orang-orang di toko itu hampir duduk, waktunya habis, dan pelelangan resmi dimulai. Namun yang mengejutkan semua orang adalah orang pertama yang maju ke depan bukanlah juru lelang biasa, melainkan seorang wanita yang sangat mempesona, Luo Yudi, penguasa Paviliun Harta Karun Kota Tianlang. Melihatnya di atas panggung, semua orang yang hadir berdiri dan tampak kagum. Bahkan He Changsheng pun berdiri. Bagaimanapun, status Paviliun Jubao ada di sana, dan mereka hanya bisa meminta bantuan dari orang lain, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Di seluruh toko, hanya Ye Bufan yang terus duduk di sana, memainkan peran yang sangat mendadak. Semua orang yang hadir memberikan tatapan aneh. Orang ini baru saja menyinggung tuan muda tertua dari keluarga He, dan sekarang dia tidak menghormati Tuan Paviliun Jubao. Oke, semuanya, silakan duduk. Selamat datang di lelang hari ini di Paviliun Jubao kami. Luo Yudi tersenyum cerah kepada semua penonton. Wanita ini sangat ramah, dan perkataan serta perbuatannya membuat semua orang bersemangat angin musim semi. Semuanya, pelelangan hari ini agak berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seorang bangsawan baru saja memberiku pil. Karena itu terlalu berharga, aku secara pribadi akan menjadi tuan rumah pelelangan itu. Katanya dan melambai, dan ada seorang pelayan segera berjalan memegang nampan yang dilapisi sutra merah. Luo Yudi benar-benar seorang jenius bisnis. Singkatnya, rasa ingin tahu semua orang muncul, dan mereka semua ingin tahu ramuan apa yang bisa membuat Master Paviliun secara pribadi menjadi tuan rumah pelelangan. Bab 1739 Kekuatan Pemuda Jahat. Di bawah tatapan semua orang, Luo Yudi mengulurkan tangan dan membuka sutra merah di nampan, dengan cepat memperlihatkan sebuah kotak kayu sederhana. Kotak kayu itu terbuat dari kayu cendana halus, dengan ukiran pola sederhana di atasnya. Kotak ini saja bernilai banyak uang, sekali lagi menonjolkan kualitas ramuan yang luar biasa. Ye Bufan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar memiliki beberapa trik dan mengemas ulang ramuannya dengan begitu cepat. Di tengah ekspektasi semua orang, Luo Yudi berkata, semuanya,
ramuan ini disebut Shenyuan dan berasal dari tangan semua orang. Ini adalah ramuan kelas atas dengan pola ramuan. Yang paling penting adalah ramuan ini memiliki efek yang unik. Bisa dalam waktu singkat, kekuatan mental seseorang bisa meningkat pesat. Apa? Memiliki pola pil bermutu tinggi juga dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Keributan. Kebanyakan orang yang bisa datang ke sini untuk mengikuti pelelangan adalah orang-orang dengan latar belakang keluarga kaya, dan di benua Kunlun di mana yang kuat dihormati, siapapun yang memiliki sejumlah uang akan berlatih seni bela diri. Karena itu, tidak perlu bicara lebih banyak lagi, semua orang segera menyadari betapa luar biasa ramuan ini. Tidak heran Master Pavilion Jubao keluar untuk melelangnya secara langsung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari penonton, Tuan Pavilion Master, hanya ada sedikit ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Saya tidak tahu seberapa efektif ramuan ini. Luo Yudi tersenyum manis, sepertinya terkejut dengan ini masalahnya sudah disiapkan. Anda tidak perlu mempertanyakan kemanjuran pil Shenyuan, karena awalnya ada 2 pil. Saya baru saja membeli 1 dan meminumnya, dan saya mengeluarkan yang lainnya untuk dibagikan kepada semua orang. Sudah meminumnya. 1 pil, apa efeknya? Semua orang yang hadir tidak meragukan perkataan Luo Yudi, karena yang terpenting di Pavilion Jubao adalah kredibilitas, dan tentu saja mereka tidak akan berbohong demi sebuah pil. Aura kuat Luo Yudi tiba-tiba meletus, dan kekuatan orang kuat di alam transformasi dewa menyapu seluruh penonton. Meskipun semua ini berumur pendek dan hanya berakhir sekaligus, tetap saja membuat semua orang sangat terkejut. Di masa lalu, semua orang hanya memperhatikan keindahan Master Pavilion ini, tetapi mengabaikan kekuatannya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa tingkat kultivasinya sangat tinggi. Luo Yudi kembali tenang, dengan senyuman tipis di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kalian semua melihat bahwa sebelumnya, Yudi menderita kekurangan kekuatan mental, dan tingkat kultivasinya terhenti selama 3 tahun. Tapi pil Shenyuan barusan memungkinkan saya untuk langsung menerobos alam sebelumnya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang efeknya. Ya Tuhan, obat ini manjur sekali. Petik 2. Saya juga telah terjebak di dunia ini selama lebih dari 4 tahun. Guru berkata itu karena kurangnya kekuatan mental. Obat ajaib, ini benar-benar obat ajaib. Hanya ada 1 yang seperti ini. Saya akan melakukannya, ambillah, apapun yang terjadi hari ini. Semua orang yang hadir sama bersemangatnya seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah. Mereka semua sangat bersemangat, menatap dengan rakus pada pil Shenyuan. Tuan Pavilion Guru, ayo kita mulai dengan cepat. Petik 2. Seseorang di antara penonton berteriak dengan tidak sabar. Melihat efeknya tercapai, Luo Yudi mengangguk puas, lalu berkata, oke, sekarang pelelangan dimulai. Harga dasar pil Shenyuan ini adalah 10 juta koin emas tidak kurang dari 1 juta. Petik 2. 12 juta, 14 juta, 18 juta. Luo Yudi baru saja mengumumkan permulaannya, dan semua penonton seperti meledak. Mereka menaikkan plat nomor mereka untuk menawar, dan harganya tetap naik. Ye Bufan diam-diam senang. Jika tren ini terus berlanjut, dia akan dapat menghasilkan banyak uang lagi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara penuh arogansi terdengar, saya, He Changsheng, menawar 20 juta koin emas. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti menuangkan air dingin ke antusiasme semua orang. Kerumunan segera menjadi sunyi, dan semua orang meletakkan plat nomor mereka, dan terjadilah keheningan. Lagi pula, meskipun ramuan itu bagus, itu harus diambil dengan nyawa. Jika Anda menyinggung tuan muda tertua dari keluarga He, Anda bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Pada saat yang sama, semua orang melihat ke arah panggung. Tidak ada keraguan bahwa Pavilion Jubao pasti akan menderita karenanya. Karena jika ramuan ini dilelang secara normal, biayanya setidaknya 100 juta koin emas, dan tidak ada yang akan terkejut jika melebihi 200 hingga 300 juta. Lagi pula, hanya ada sedikit ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan mental manusia. Beberapa orang awalnya berpikir bahwa Luo Yudi pasti akan sangat tidak puas bahkan jika dia tidak langsung meledak setelah tindakan He Changsheng. Yang mengejutkan,
Wanita ini masih berdiri di sana secantik bunga, dengan senyuman cerah di wajahnya, tanpa ada perubahan emosi. He Changsheng tampak bangga. Meskipun paviliun Jubao sangat kuat, pihak lain menghargai reputasinya. Dia berpartisipasi dalam pelelangan secara normal, dan Luo Yudi tidak dapat berkata apa-apa bahkan jika dia mengambil keuntungan. Ye Bufan sangat marah saat ini. Pil itu miliknya, paviliun Jubao hanya melelangnya untuknya, dan semua uang yang dijual masuk ke sakunya. Senyuan dan biasanya dijual seharga 100 juta koin emas, tetapi sekarang orang ini hanya memiliki sisa 20 juta, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Menghancurkan kekayaan orang sama dengan membunuh orang tua mereka. Dia tidak bisa menerima nada ini apapun yang terjadi. Selain itu, dia sama sekali tidak memperhatikan omong kosong tuan muda tertua dari keluarga He. Bahkan jika dia membelinya kembali, dia tidak bisa membiarkan orang ini mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, dia mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, saya akan membayar 30 juta. Paviliun Jubao tidak dibongkar di depan umum, tak tahu malu, maka pil ini milik tuan muda tertua dari keluarga He. Lagi pula, tidak ada yang berani merebut harta karun dari pemuda jahat ini. Saya mendengar seseorang menawarinya harga belum lama ini, tetapi akibatnya, budidayanya dihapuskan dan anggota tubuhnya dipotong. He Changsheng juga sangat bangga. Dengan reputasinya yang terlihat, dia tidak percaya ada orang yang berani melawannya. Tapi faktanya tamparan di muka. Belakangan ada yang menyebut 30 juta. Dia tidak hanya menaikkan harga, tapi dia juga menaikkan harga 10 juta sekaligus. Wajah He Changsheng tiba-tiba menjadi gelap. Ini bukan hanya masalah kehilangan uang, tapi yang lebih penting, kehilangan muka. Jika dia melakukan ini, di mana dia akan menempatkan wajah tuan muda tertua dari keluarga He di masa depan? Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang memegang plat nomor tinggi-tinggi adalah orang yang memprovokasi dia sebelumnya, tetapi dia memiliki topeng di wajahnya, jadi dia tidak tahu siapa orang itu. Senyuman Luo Yudi di atas panggung menjadi semakin cerah. Sepertinya tebakannya benar. Pria ini sama sekali tidak menganggap serius pemuda jahat ini. Pria ini menawar 30 juta koin emas. Adakah yang ingin menaikkan harganya? Suaranya manis dan jernih, penuh kegembiraan, namun tidak mengurangi bau mesiu di seluruh venue. Semua orang dapat melihat bahwa tuan muda tertua dari keluarga He benar-benar marah, dan saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Di saat yang sama, mereka semua sangat penasaran, siapa pria bertopeng ini? Apa yang mendasari kesombongan? Melihat pihak lain menatap langsung ke matanya tanpa rasa takut, He Changsheng mendengus dingin dan mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 40 juta. Setelah kutipan, dia menatap tajam ke arah Ye Bufan, dengan peringatan di matanya. Penuh makna. Tapi pihak lain mengabaikannya dan mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, 80 juta. Bab 1740 Tenangkan hati kecilku yang terluka. Semua orang yang hadir menjadi gempar, dan mereka secara alami dapat melihat arti dari peringatan He Changsheng. Tapi pria bertopeng di depannya tidak menganggap serius putra tertua keluarga He dan menaikkan harga 2 kali lipat. Ini jelas sebuah provokasi. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada He Changsheng, ingin melihat bagaimana tanggapan tuan muda. Saya akan membayar 100 juta. Tentu saja, He Changsheng tidak bisa kehilangan muka ini, jadi dia langsung menaikkan harga menjadi 100 juta, dan kemudian menatap Ye Bufan dengan tajam, wah, tahukah kamu konsekuensi melawan saya? Mata semua orang melotot. Dia menoleh, ingin melihat seberapa kuat pria bertopeng ini. Namun di luar dugaan semua orang, Ye Bufan berteriak langsung ke atas panggung. Saya memprotes. Seseorang mengancam saya dan mempengaruhi penawaran saya. Tolong biarkan paviliun Jubao membuat keputusan untuk saya. Puff. Semua orang yang hadir hampir mati tersedak air liur mereka sendiri sulit, tapi tidak ada yang menduganya. Dia benar-benar melakukan tindakan seperti itu. He Changsheng juga sedikit bingung, dan kemudian dia menyadari bahwa tempat dia berada adalah paviliun Jubao, dan apa yang dia lakukan adalah ilegal. Benar saja, ekspresi Luo Yudi di atas panggung langsung berubah dingin. Dia belum pernah marah kepada He Changsheng sebelumnya,
karena apa yang dia lakukan sama sekali tidak ilegal. Begitu dia melakukan sesuatu, dia akan dicap sebagai pengganggu besar di toko, yang akan mempengaruhi reputasi Paviliun Jubao. Tapi sekarang pihak lain telah melanggar aturan terlebih dahulu, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bersikap sopan setelah mereka menguasainya. He Changsheng, apa pendapatmu tentang paviliun pengumpulan harta karunku? Suaranya tidak terdengar keras, tapi mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Baru kemudian He Changsheng menyadari betapa dia telah menikamnya, dan keringat dingin langsung menetes dari dahinya. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan keluarga He tidak dapat melawan raksasa seperti Paviliun Jubao. Maaf, Tuan Paviliun. Saya baru saja kehilangan ketenangan. Dengan ini saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Meskipun dia pesolek, dia tidak berarti dia bodoh. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Jika tidak, Luo Yudi akan melakukannya telah membunuhnya. Dia tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Jika ada waktu lain, jangan salahkan saya karena bersikap kasar terhadap Paviliun Jubao. Luo Yudi mendengus dingin dan bersiap untuk mengungkapkannya. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan langsung berdiri. Tuan Paviliun Guru, orang ini baru saja membuatku takut. Jantungku berdebar kencang sekarang, aku khawatir aku tidak dapat terus berpartisipasi dalam penawaran. Aku menuntut kompensasi dan harus menenangkan hati kecilku yang terluka. Petik 2. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Pihak lain terlalu tidak tahu malu. Bagaimanapun, jelas dia menggunakan kekuatan Paviliun Jubao untuk memeras tuan muda tertua dari keluarga He. Ye Bufan benar-benar berpikir begitu. Jangan memanfaatkan bajingan itu. Kenapa dia tidak bisa melihat bahwa Luo Yudi menggunakan dirinya sendiri untuk menekan He Changsheng? Dalam hal ini, tentu saja, saya harus mendapatkan keuntungan, dan saya tidak bisa membiarkan pihak lain memanfaatkan saya dengan sia-sia. Luo Yudi tersenyum cerah, dan rasa dingin di wajahnya menghilang, membuat orang merasa seperti dia kembali ke musim panas dari musim dingin dalam sekejap. Tamu saya yang terhormat, permintaan Anda masuk akal dan masuk akal. Menurut Anda, berapa banyak kompensasi yang pantas? Ye Bufan dengan santai mengulurkan jarinya dan berkata dengan marah, tidak perlu terlalu banyak. Saya tidak orang pelit. He Yu baru saja menggunakan 100 juta untuk menakut-nakuti saya, jadi bayar saja 100 juta sebagai kompensasinya. Semua yang hadir kaget dan meminta 100 juta. Apakah orang ini gila karena kemiskinan? He Changsheng hampir memuntahkan darahnya. Selalu dia, putra tertua keluarga He, yang memeras orang lain. Nak, apakah kamu ingin mati? Saat dia berteriak dengan marah, Ye Bufan jatuh di kursi, tampak seperti dia sedang sekarat. Tidak, aku takut lagi. Sepertinya kita tidak bisa lagi datang ke tempat seperti Paviliun Jubao. Ia bahkan tidak bisa melindungi keselamatan para tamunya. Petik 2. Kata-kata pihak lain sepertinya sangat tidak berdaya, tetapi kenyataannya sangat kuat, dan tiba-tiba mendorong Paviliun Jubao ke garis depan. Anda harus tahu bahwa hal terpenting di Paviliun Jubao adalah reputasinya sendiri. Jika tersiar kabar bahwa ia bahkan tidak dapat melindungi keselamatan tamunya, siapa yang berani datang ke sini untuk menawar di masa mendatang? Mata Luo Yudi langsung menjadi tajam. He Changsheng, apakah kamu tidak mau memberi kompensasi? He Changsheng menjadi gila. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang hari ini. Dia benar-benar ingin melangkah maju dan merobek topeng orang lain untuk melihat orang seperti apa yang begitu tidak tahu malu. Tapi ini adalah Paviliun Jubao, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia sudah merasakan niat membunuh Fu Haisan. Sekarang, hanya beberapa kata saja yang membuat Luo Yudi marah. Jika dia mengambil tindakan lagi, saya khawatir dia akan langsung terbunuh. Metode pihak lain tampak nakal, tetapi sangat kuat. Ini secara langsung mengikat kompensasi ke wajah Paviliun Jubao, membuatnya tidak mungkin untuk menolak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan enggan, saya akan memberikan kompensasi. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar.
Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan mengambil cincin itu di tangannya. Ketika kesadaran spiritualnya meliriknya, koin emas di dalamnya seperti gunung kecil, dan jumlahnya luar biasa 100 juta. Ya, dengan kompensasi ini, hatiku terasa jauh lebih baik. Saat ini, dia menjadi hidup kembali, dan mengangkat plat nomor di tangannya, saya akan membayar 200 juta. Petik 2. Merasa ilmunya disegarkan lagi dan lagi. Orang ini hanya mengambil 100 juta dan langsung menggunakannya untuk menawar. Wajah tua He Changsheng berubah warna menjadi hati babi, dan dia mengambil uang dari kedua belah pihak. Bukankah ini berarti dia menawar dirinya sendiri? Hanya dia yang bisa merasakan rasa frustrasi seperti ini. Tapi jika dia berhenti, wajahnya akan hilang sama sekali. Saya baru saja dihancurkan oleh Luo Yudi. Ini bukan apa-apa. Semua orang tahu identitas dan status Paviliun Jubao, jadi tidak memalukan untuk memberi tahu mereka. Tapi jika dia diinjak oleh bocah kecil bertopeng ini, bagaimana dia bisa tetap nongkrong di kota Sirius di masa depan? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 110 juta. Tuan Muda He, 13 adalah masalah besar, tetapi tindakannya terlalu pelit, yang tidak sesuai dengan status Anda. Nada suara Ye Bufan penuh dengan sarkasme, dan kemudian dia mengangkat plat nomor di tangannya, saya akan membayar 200 juta koin emas. Sekarang dia penuh percaya diri. Bahkan jika dia menghabiskan 200 juta untuk membeli ramuan itu kembali, dia akan melakukannya berikan paling banyak kepada Jubao. Komisi 20 juta yuan. Saya sudah memiliki 100 juta di akun saya, dan saya tidak akan kehilangannya apapun yang terjadi. Orang lain yang hadir tidak mengetahui hal ini, jadi mereka membuka mulut dan mengumpulkan 100 juta. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jumlah yang begitu besar, dan seluruh tempat menjadi gempar. Kamu, He Chang sangat marah hingga matanya menyala-nyala, tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar, jika tidak pihak lain akan menutupi hatinya dan ketakutan, dan dia harus membayarnya. Penawaran hari ini bukan hanya tentang ramuan itu sendiri, tetapi juga tentang reputasi keluarga He. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat plat nomornya lagi, saya akan membayar 300 juta.